Well, good evening, everyone. Selamat malam untuk kita semua. I'm glad to see you, but I'm not glad to see people sitting at the back. Senang boleh melihat saudara-saudara, dan yang di belakang ini bagaimana? Come forward. There's not many of us, so Mari datang ke depan. come forward. Sit at the front. Mari datang duduk di bangku-bangku depan. When I preach, I don't like to see people far away. Kalau saya berkhotbah, saya tidak suka untuk melihat orang jauh sekali di belakang. Because I like to see the reaction on your faces. Karena saya senang melihat reaksi wajah saudara. Thank you so much for doing it. Terima kasih. During the weekend, we have been discussing about the righteousness of Christ. Di akhir pekan yang baru berlalu, kita sudah berbicara tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus. And how we can appropriate that righteousness and make it our own. Dan bagaimana kita dapat menerapkan, menerima kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. During the next, three programs that we have together, Untuk ketiga malam kita akan membahas we are going to study what Jesus had to do in order to make that righteousness available to us. yaitu apa yang dibuat oleh Yesus Kristus sehingga kebenaran itu dapat tersedia untuk masing-masing kita. So we will try to understand the rationale behind what Jesus did for us. Jadi kita akan berusaha untuk memahami kira-kira pemikiran-pemikiran apa yang membuat Yesus sampai mau mengerjakan pembenaran ini buat masing-masing kita. Okay, how many of you brought your Bible? Berapa di antara kita yang membawa Alkitab? Lift it up. Angkat tinggi-tinggi. Good. Bagus sekali. How many of you brought a notebook? Berapa yang membawa buku catatan? Lift it up. Angkat buku catatan. Okay, not as many, but you did. Well, wonderful. Wah, banyak yang bawa. Some of the things we're going to be presenting to you during these three programs will be new to you. Beberapa pemikiran yang akan disampaikan buat saudara-saudara pada 3 malam ini barangkali adalah hal yang baru untuk kita. And some of them may surprise you. Dan ada juga yang mungkin mengejutkan kita. So you need to take note and go back home and study it. Jadi perlu buat kita mencatat, lalu kemudian ketika kita pulang kita mempelajarinya kembali. Amen. Let us pray. Kita berdoa. Our wonderful Father, Bapa yang ajaib, we would like to invite you to speak to us. kami mengundang Engkau untuk bersabda kepada kami. May your angels fill this place Kiranya malaikat-Mu memenuhi tempat ini and drive away every evil spirit. dan menjauhkan segala roh kegelapan. And we pray that your Holy Spirit will give us an attentive mind. Dan kiranya Roh Kudus akan memberikan kepada kami pemikiran yang siap untuk mendengar. We pray, dear Father, that we will have a desire to learn. Hamba-Mu berdoa kiranya kami memperoleh kerinduan untuk belajar. And that the Holy Spirit will speak to our minds and to our hearts. Dan kiranya Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan juga hati kami. Open our eyes that we may see truth.
Bukalah mata kami agar kami dapat melihat kebenaran. And open our ears that we may hear what the Spirit is telling us. Bukalah telinga kami agar kami dapat mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus. We sit as little children at your feet. Dan biarlah kami duduk seperti anak kecil di bawah kakimu. And we ask you that you will teach us tonight. Dan kami mohon kiranya Engkau mau mengajar kami malam ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Come to the book of Philippians chapter 2. Kita buka Filipi Chapter 2. Filipi pasal 2. Philippians chapter 2, and we'll read verses 5 through to verse 11. Kita akan baca ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Those verses speak to us Ayat-ayat ini berbicara kepada kita of Jesus as our example. tentang Yesus yang adalah teladan kita. Verse 5, Paul encourages the church Ayat 5, Paulus memberikan dorongan kepada gereja to have the same mind that Jesus had. untuk memiliki pikiran yang sama seperti pemikiran Kristus. And then in the following verses, Paul shows us the mindset, the attitude of Jesus Christ. Dan pada ayat-ayat selanjutnya, Paulus memberikan gambaran tentang sikap, sifat yang indah dari Yesus Kristus. And in doing that, he presents to us a series of steps that Jesus took in order to save us. Dan melalui pemaparan di ayat-ayat ini, kita dapat melihat ada urutan rentetan untuk mana Yesus Kristus menyelamatkan kita. In verse 6, Paul presents Jesus in his divine nature. Ayat 6, Paulus menggambarkan Yesus sebagai seorang figur ilahi. And then he shows him in a series of steps, Jesus emptying and humbling himself. Lalu ayat-ayat berikutnya bagaimana Paulus menggambarkan Yesus itu mengosongkan dirinya langkah demi langkah. To the point of death. Bahkan tiba pada saat sampai kematiannya. Even the death of the cross. Bahkan kematian yang menderita di salib. So the text is formed, is written. Jadi ayat ini dibentuk dan ditulis in a chiastic structure. Dalam bentuk satu bahasa gambaran, Where kiasan. where Jesus begins in heaven. Di mana Yesus bermula dari surga, Humbles and empties himself and goes all the way down to the cross. merendahkan dirinya dan turun terus sampai kepada salib. And then he goes back step by step to his former glory. Lalu kemudian bukan hanya sampai ke bawah kepada kematian, tetapi dia naik kembali sampai kepada keberadaannya yang sempurna dalam kemuliaan. And we are going to look carefully these 3 days, those first few verses. Jadi pada sepanjang 3 hari atau 3 malam ke depan kita akan mempelajari dengan cermat 3 ayat yang pertama. Because it is in those verses that we find what Jesus had to do in order to impart his righteousness to us. Oleh karena pada ayat-ayat ini kita dapat menemukan
apa yang Yesus buat agar supaya kita dapat memperoleh kebenaran yang Dia berikan bagi kita. Come to verse 6. Kita baca ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. The first thing that Paul tells us about Jesus Hal pertama yang dinyatakan Rasul Paulus tentang Yesus Kristus is that he is God bahwa Yesus adalah Tuhan. in the fullness of the sense. Dia sebagai Tuhan di dalam kesempurnaannya. And the two words to express his existence as God Dan dua kata yang memberikan gambaran sebagai kepenuhan Yesus sebagai Allah, they convey the knowledge of eternal. itu menyarankan tentang kemahatauan Allah untuk masa kekekalan. Jesus had existed as God equal to his Father throughout eternity. Bahwa Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapanya bahkan sepanjang masa kekekalan. If you come to the book of Isaiah chapter 9, Di dalam kitab Yesaya 9, we find the same thoughts expressed by the prophet. Yesaya 9 kita menemukan bahwa Nabi Yesaya memberikan ide yang sama bagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Isaiah chapter 9 and verse 6. Yesaya 9 ayat 6 disebutkan di sana, besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. So according to the prophet, Jadi menurut Nabi Yesaya, we would be given a child. kita akan dikaruniakan seorang anak laki-laki. He would be a son. Dia akan menjadi seorang anak laki-laki, putra. So he would be human by nature. Jadi dia akan menjadi seorang manusia secara alami. But then the prophet removes the veil Lalu kemudian Nabi ini menyingkapkan tabir, and shows us that this baby menunjukkan bahwa bayi ini is no one else but Almighty God and the everlasting Father. bukan siapa-siapa, tetapi dia adalah Allah, You Bapa yang kekal. Throughout the scriptures, Menurut seluruh Alkitab, the truth is repeated over and over again. kebenaran ini selalu diulang-ulangi. That Jesus is the everlasting God. Bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Come to the book of Malachi. Di dalam kitab Maleaki, Malachi chapter 4. Maleaki 4. Verse 2. Ayat 2. Maleaki 4 ayat 2 disebutkan di sana, tetapi kamu yang takut akan namaku. No, it's not the text I'm looking for. Sorry. Forget it. Let's come to John chapter 1. Because the text I'm looking for is, but you Bethlehem Ephratah. Oh. Yeah. John chapter Ada yang 1. mungkin ingat dia mau cari Bethlehem Efratah daripadamu akan lahir. Come to John chapter 1. Haggai, There's ya. many texts I can use to show you. Ya, Maika. Okay. Let's go to Micah. Oh, I'm lost now. Ayat berapa? Yes. Chapter 5 verse 2. Oke. Pasal 5 ayat 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Just a minute. Not yet there. Verse 2. Iya. Bukan. Yes. Bukan itu. No? Chapter No. 5 verse 2.
verse 1, ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. So in this verse is predicted that a ruler is going to be born in Bethlehem. Jadi ayat ini memprediksikan bahwa ada seorang penguasa yang akan lahir di Bethlehem. But the origins of this ruler Tetapi awal dari pemerintah ini goes back to eternity. itu sudah ada sejak purbakala, sejak kekekalan. So though Jesus is a human being, yet he is the eternal almighty God. Jadi walaupun dalam penjelmaannya Yesus menjadi manusia, tetapi dia sesungguhnya adalah Allah yang maha perkasa. John chapter 1 Dan kita lihat ayat yang sangat terkenal, Yohanes 1. and verses 1 through to 3. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. And verse 4. Dan ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. The word is Jesus. Firman itu adalah Yesus. But is Jesus before he became Jesus. Dan dia adalah Yesus sebelum menjelma menjadi Yesus. Dia adalah Tuhan sebelum menjelma menjadi Yesus. And verse 1 begins telling us Jadi ayat 1 memberikan kepada kita penjelasan. that when the beginning came, Ketika awal itu dimulai, Jesus was already. Yesus sudah ada. And that word was Dan kata artikel was denotes eternity. itu mengindikasikan bahwa itu sudah ada sejak kekekalan. He had always been Karena Yesus selalu ada with God, bersama dengan Allah, as God. sebagai Allah. And then John tells us that is Jesus, the one who created everything. Lalu Yohanes memberikan penjelasan bahwa dialah Yesus yang menciptakan segala-galanya. And Jesus is the author of life. Dan Yesus adalah pencipta dari kehidupan. From him springs all life. Daripadanya keluar berpancaran kehidupan. That's who Jesus is. Itulah Yesus. In Adventism today, Di dalam gereja Advent, there is a movement that denies the divinity of Jesus. ada pergerakan yang menolak keilahian atau kealahan Yesus. They say that Jesus was created by God. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. But that's a lie. Dan ini adalah penipuan. Jesus always existed as one with God. Oleh karena Yesus selalu ada bersama dengan By Allah. very nature, he was God and he was equal with God the Father. Sifat dari Yesus adalah Allah dan dia setara dengan Bapa. Amen. Throughout eternity. Dan keberadaan ini sudah ada sejak masa kekekalan. So why then is Jesus called the Son of God? Jadi mengapa Yesus itu dipanggil dengan sebutan anak Allah? When the beginning came, Ketika awal itu mulai, there was the Father, the Son, and the Holy Spirit. kita sudah mendengarkan bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And there was nothing else. Tidak ada hal-hal yang lain. And they created, before they created anything, they created the plan of redemption. Dan yang mereka buat dan rencanakan sebelum ada rencana-rencana yang lain adalah merencanakan rencana And keselamatan. the plan of redemption needed a savior.
Dan rencana keselamatan ini memerlukan seorang juru selamat. True? The heart of the plan of redemption is the Savior. Oleh karena inti dari rencana keselamatan itu adalah juru selamat. Jesus voluntarily offered himself to become our Savior. Yesus secara sukarela menyerahkan dirinya sebagai juru selamat. But in order to become the Savior, he would have to subject himself to the Father. Agar supaya dia menjadi juru selamat, maka hal yang pertama harus dia buat adalah dia harus menyerahkan segala kehendaknya kepada Bapa. In order to be our Savior, Agar menjadi juru selamat kita, Jesus has to experience everything that you and I will experience. Yesus harus mengalami apa yang saudara dan saya alami. In other words, Dengan kata lain, Jesus makes a way for our salvation. Yesus sedang membangun jalan rancangan untuk keselamatan kita By his own experience. dengan menggunakan dirinya sebagai pengalaman untuk kita. And so everything that we must experience Jadi untuk semua yang kita harus alami dalam hidup ini, for our salvation, untuk keselamatan kita, Jesus must experience before us. Yesus sudah harus mengalaminya sebelum kita mengalaminya. Amen. And we as fallen creatures, Dan kita sebagai makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa, we experience two births. kita mengalami dua kelahiran. Yes or no? There is a physical birth Jadi yang pertama adalah kelahiran secara fisik, and there is a spiritual birth. dan yang kedua adalah kelahiran rohani. True? Yes or no? Yes. So Jesus would have to experience those two births too. Jadi oleh karena itu Yesus harus mengalami dua pengalaman tersebut juga. A physical birth Kelahiran secara fisik that would make him the Son of Man, yang akan menjadikan dia sebagai anak manusia. and a spiritual birth Lalu kelahiran rohani that would make him the Son of God. yang akan membuat dia menjadi anak Allah. And so when the plan of redemption was created, Jadi rencana keselamatan ini dibuat, Jesus humbled himself. Yesus merendahkan dirinya. He stepped down from the position of equality and authority. Dia melangkah ke bawah dari keadaan yang sama dengan Allah Bapa, And he offered himself to become the Son of God. lalu kemudian dia menawarkan dirinya menjadi rendah sebagai anak Allah. At that moment, the Father declared him his son. Dan pada saat itu Bapa memanggil dia sebagai anaknya. And so, from that moment onwards, Jadi sejak saat itu dan seterusnya ke depan, Jesus has existed as the Son of God. maka Yesus disebut dengan sebutan dan keadaannya sebagai anak Allah. He was begotten by the Word of God. Dia menjadi anak yang tunggal oleh karena firman dari Allah. But by nature, he continues to be God. Tetapi secara alami dia adalah Allah dan tetap sebagai Allah. As later on, he becomes the Son of Man. Dan kemudian kita lihat sesudah itu dia menjadi anak manusia. But he continues to be God, the Son of God, and now becomes the Son of Man. Dan walaupun keadaannya dari anak Allah menjadi anak manusia, tetap dia ada sebagai anak atau dia sebagai Allah. The problem with anti-Trinitarianism
Jadi kelompok yang tidak setuju dengan faham Trinitas, anti-Trinitarian, is that in order to make Jesus the Son of God, mereka katakan supaya menjadikan Yesus sebagai anak Allah, they destroy his divinity. mereka menghancurkan keilahiannya. And you can't do that Dan ini kita tidak dapat melakukannya. because the Bible and the spirit of prophecy declare that Jesus is God. Oleh karena baik Alkitab maupun roh nubuat mengumumkan bahwa Yesus itu adalah Allah. In the fullness of the sense. Dan Allah di dalam kesempurnaan. Amen. So our Savior Jadi juru selamat kita creates a spiritual birth memberikan atau melakukan kelahiran rohani by the word of God dengan cara kita dilahirkan secara rohani melalui firman. that you and I Jadi kita juga have to experience also. harus mengalami pengalaman ini. It is by that birth that we become children of God. Dan melalui kelahiran ini kita menjadi anak Allah. Amen. Let's go back to the book of Philippians. Mari kita kembali ke referensi kita di buku Filipi. It's very Filipi hot 2. tonight. All right, Philippians chapter 2 again, Filipi 2 lagi, and verse 7. ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Now, this is the mindset of Jesus. Dan ini adalah pola pikir dari Yesus. He is willing to empty himself. Dia rela untuk mengosongkan dirinya. He is happy to abandon his glory, Dan dia bahagia untuk meninggalkan kemuliaannya. to leave his position, Meninggalkan kedudukannya. to leave it all behind Untuk meninggalkan semuanya. in order to save us. Agar menyelamatkan kita. I want you to notice in that text that Jesus humbles himself twice. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus merendahkan dirinya 2 kali. As God, Sebagai Allah. he empties himself Dia mengosongkan diri dalam kealahannya. and he becomes a servant. Lalu kemudian dia menjadi hamba. And then he becomes a man. Lalu dia menjadi manusia. And as a man, Dan sebagai manusia, he humbles himself again dia juga masih merendahkan diri. and becomes obedient Dan menjadi lemah. to the point of death, even the death of the cross. Dan dia akhirnya harus disalibkan, mati dalam penderitaan So salib. what is the mindset of Jesus? Jadi apakah pola pikir Yesus? Is one of humility, Adalah roh kerendahan diri. is self-abandonment. Adalah meninggalkan diri. Why? Mengapa demikian? Because he is the God of love. Oleh karena dia adalah Allah kasih. And love doesn't seek its own. Dan kasih itu tidak mencari kepentingan diri. True love is self-sacrificing. Cinta yang sejati adalah jiwa yang suka berkorban. On the contrast, Sebagai perbandingan you have Satan. dengan yang perbanding balik ya, yaitu setan. Satan was the first being in the history of the universe Setan adalah makhluk yang pertama dalam sejarah alam semesta ini who abandoned the law of love, yang meninggalkan hukum kasih and he created the law of selfishness. dan dia menciptakan roh
cinta diri. And selfishness puts self first. Dan cinta diri ini menjadikan diri yang utama. And rather than him humbling himself, Daripada dia merendahkan dirinya, he sought self-exaltation. dia mencari cara untuk mengagungkan dirinya. He wanted the throne. Dia mau tempat duduk tahta Allah. Jesus abandoned his throne. Padahal Yesus meninggalkan tahtanya. Satan sought to be God. Setan mau menjadi Allah. Jesus abandoned his position as God Sedangkan Yesus meninggalkan posisinya sebagai Allah and became a servant. dan menjadi hamba. Satan sought for the worship of angels. Dan setan memiliki keinginan untuk dapat disembah oleh malaikat-malaikat. Jesus sought for the company of sinners. Dan Yesus meninggalkan semua itu supaya dia dapat berada dekat dengan kita orang-orang berdosa. Amen. And the apostle says, Dan Rasul Paulus katakan, let this mind be your mind. kiranya pikiran dari Yesus seperti ini menjadi pikiran That's kita. why Jesus says, take up my yoke. Itulah sebabnya Yesus berkata, mengundang kita, pikul laku yang aku And learn Milikku. of me, dan belajar daripadaku. that I am gentle and lowly in heart. Karena aku lemah lembut. Pride, self-exaltation Kesombongan dan suka menyombongkan diri is satanic. adalah sifat setan. The true Christian Orang Kristen sejati will seek to be like Jesus, akan berupaya untuk menjadi seperti Yesus. humble and lowly in heart. Rendah hati dan memiliki hati yang lemah lembut. Friends, Philippians chapter 2 presents a series of steps in Jesus' abandonment. Sekali lagi, kisah ayat-ayat dalam Efesus itu menunjukkan bagaimana Yesus langkah demi langkah meninggalkan kealahannya. He was God, Dia adalah Allah, but he empties himself dia mengosongkan dirinya, and becomes a servant. lalu menjadi hamba. A servant of who? Menjadi hamba siapa? A servant of his father. Menjadi hamba dari ayahnya, He submits bapaknya. to his father. He submits to his father. Dia patuh kepada ayahnya And atau bapaknya. will exist to do the will of his father. Dan akan terus melakukan kehendak Bapa. Think of this. Pikirkan ini. The moment that Lucifer is created, the first angel, Pada saat Lucifer diciptakan, dialah malaikat yang pertama. and he opens his eyes, Waktu dia buka mata, he sees Jesus. dia lihat Yesus. And he asks him, who are you? Lalu dia bertanya, siapakah engkau? I am your creator. Lalu Yesus bilang, saya penciptamu. I am the Son of God. Saya anak Allah. Every created being Segala makhluk yang diciptakan knows Jesus to be the Son of God. mengenal Yesus sebagai anak Allah. That's why Satan has a chip on his shoulder. He has a problem with the divinity of Jesus. Itulah sebabnya setan memiliki masalah yang menjadi beban tentang kealahan Yesus. The constant attack of Satan to Jesus was, if you are the Son of God. Itulah sebabnya serangan setan yang terus menerus kepada Yesus Kristus adalah jika engkau anak Allah. The universe had to live by faith in the Word of God. Alam semesta harus hidup di dalam iman atas firman Tuhan. Why is Jesus allowed into the council with the Father? And Lucifer said, why I'm not allowed? Dia melihat mengapa Yesus itu diizinkan untuk duduk di dalam pertemuan rapat Allah, sedangkan dia tidak diizinkan. And he became envious of Jesus. Lalu dia mulai cemburu kepada And Yesus. since then, since his rebellion, he has been teaching that Jesus is not God. Dan sejak dia memberontak,
ajarannya yang terus-menerus dia ajarkan adalah Yesus bukan Allah. Anti-Trinitarianism is a satanic doctrine. Itulah sebabnya anti-trinitas adalah memiliki sifat-sifat setan. Because it robs Jesus of who he is. Oleh karena pemikiran seperti ini merampok Yesus dari keberadaannya sebagai Allah. And it downgrades him to a created being. Lalu kemudian mereka menempatkan dia pada posisi makhluk ciptaan. Amen. Amen. Let us look at the humanity of Jesus now. Mari kita lihat kemanusiaan Yesus. He emptied himself and became a servant. Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. And then notice what it says. Lalu apa yang disebutkan di sini? Verse 7. Ayat 7 melainkan verse 7. Ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. And verse 8, the beginning. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. The apostle says in verse 7 says that he came in the likeness of man. Di dalam ayat 7 disebutkan di sana bahwa dia menjadi serupa dengan manusia. And then in verse 8 says that he came in the appearance of man. Dan di ayat 8 menyebutkan bahwa Yesus datang di dalam keadaan seperti manusia. What was Jesus like as a man? Bagaimanakah nampak Yesus, keadaan Yesus sebagai manusia itu? Come to the book of Hebrews. Dalam kitab Ibrani, Hebrews chapter 2. Ibrani pasal 2. Hebrews chapter 2, and we'll read verses 14. We'll read first verse 14. Ayat 14 dulu kita baca, Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. So Jesus became a man of flesh and blood. Jadi Yesus menjadi manusia karena dia memiliki daging dan darah. He became a mortal man. Dia menjadi makhluk yang fana. True? Yes? So if you saw Jesus, Jadi kalau kita bertemu dengan Yesus, you would see him just as a man. kita akan melihat dia seperti manusia. Isaiah 53 says that there was no beauty in him. Oleh karena di dalam Yesaya 53 menyebutkan tidak ada hal yang menonjol yang indah kalau kita lihat kepadanya. Jesus was a Jewish man of his time. Karena Yesus pada waktu dia lahir, dia adalah orang Yahudi di masa itu. Jesus' skin color must have been like his skin color. Jadi Yesus punya warna kulit pasti seperti orang-orang di sini. He was the son of Mary. Oleh karena dia menjadi anak dari Maria. For 30 years he was a carpenter. Selama 30 tahun dia adalah seorang tukang kayu. Jesus was a man, Yesus manusia, a real man. manusia yang sesungguhnya. When the God of heaven emptied himself, Ketika Allah yang di surga itu mengosongkan dirinya, and he took human nature, lalu mengambil keadaan manusia, he became a man, dia menjadi manusia, a real man. manusia yang sesungguhnya. He was hungry, Dia jadi lapar, he was thirsty, haus, he got tired, menjadi lelah. he had emotions. Dia juga punya perasaan. Amen. He had brothers and sisters and a mother. Lalu dia punya saudara laki-laki, saudari perempuan dan ibu. And his father Joseph. Lalu bapak Yusuf. He experienced all the experiences of a human being. Dia mengalami semua yang dialami oleh manusia. And yet, all the while, Dan he was God. namun demikian dalam setiap pengalaman manusia, The dia eter- tetap Allah. The eternal God, Allah yang kekal. the life giver,
pemberi hidup. But notice, Tapi perhatikan ini, He is God. Dia Allah, He is Michael. Dia disebut Mikael, Oh, sorry, before. He is the Son of God. dia disebut anak Allah, He is Michael. disebut Mikael, He is the Son of Man, dia anak manusia, a servant. hamba, Wow. luar biasa. By becoming a man, Dengan menjadi manusia, He does not lose any of these other characteristics. dia tidak juga kehilangan sifat-sifat karakter dari yang sudah disebutkan tadi. While He is the humble Jew, Walaupun dalam keadaannya sebagai seorang He Yahudi, still is the commander of the angelic host. dia masih menjadi pemimpin dari seluruh malaikat. He still is the Son of God. Dia masih anak Allah. And He still is Almighty God. Dan dia adalah Allah yang perkasa. Wow. Luar biasa. Amen. What a marvelous Savior we have in Jesus. Betapa juru selamat yang indah kita miliki di dalam Yesus Kristus. But what was His human nature like? Dan bagaimanakah keadaan sifat manusianya itu? Well, He was made of bones and flesh like us. Dia terdiri dari tulang dan daging seperti kita. And He was mortal. Dan dia fana. But notice in verse 17 Di dalam ayat 17 disebutkan, of chapter 2 of Hebrews, 17 and 18. kita ada di kitab Ibrani 2, kita baca ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Did you read it? Saudara lihat itu? Jesus was like us Yesus sama seperti kita in how many areas? di area apa aja? In how many things? Dalam beberapa hal. I'm going to ask the parents to get the children. They are making too much noise. Nah, anak-anak, orang tua tolong lihat anak-anak, jangan buat keributan. And they are becoming a little bit destructive. So get the parents, get your children and sit them next to you. Jadi orang tua, coba kita tenangkan anak-anak. Okay, so in His humanity, Jadi- Jesus Jadi di dalam kemanusiaannya Yesus, is in all things like you and me. semua keberadaan dari Yesus adalah sama seperti kita, saudara dan saya. What does that mean? Apa artinya itu? Come to the book of Romans chapter 8. Roma 8, Romans chapter 8. Roma 8, Romans chapter 8 and verse 3. ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Paul says that Jesus had sinful humanity. Paulus mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus dia mengambil manusia yang berdosa. Jesus inherited a humanity which had been weakened by 4,000 years of sin. Yesus dalam penjelmaannya menjadi manusia, dia mengambil kemanusiaan yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Jesus, when you look at His human genealogy, Kalau kita lihat garis keturunan Yesus, in His genealogy there were prostitutes, criminals, adulterers. di dalam garis keturunannya kita lihat ada pembunuh, ada pezina,
ada orang yang melakukan kejahatan, And from Mary, he inherited that humanity. dan melalui Maria dia memperoleh kemanusiaan itu. A fallen humanity. Kemanusiaan yang sudah jatuh di dalam dosa. Jesus did not have the physical strength of Adam. Yesus tidak memiliki kekuatan fisik seperti Adam ketika diciptakan yang tidak jatuh dalam dosa itu. Jesus did not have the moral strength of Adam. Yesus juga tidak memiliki kekuatan moral yang dimiliki oleh Adam dalam penciptaan. Jesus inherited a fallen humanity. Karena Yesus dalam penjelmaannya menjadi manusia, dia memakai keberadaan manusia yang sudah jatuh dan terpengaruh dengan dosa. Wow. Think of this. Pikirkan hal ini. The King of the universe, Raja alam semesta, the life giver, pemberi hidup, the creator, pencipta, who's worshipped by angels, yang disembah oleh para malaikat, who's holy and pure and righteous, yang mulia, yang kudus, yang benar, empties himself mengosongkan dirinya, and takes humanity upon himself. mengambil kemanusiaan itu bagi dirinya sendiri. And in receiving humanity, Dan karena menerima kemanusiaan itu, he receives a fallen humanity. dia Jesus menerima keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam is- dosa. Jesus is going all the way down to the depths of our fall. Yesus sudah mengambil keadaan dan kematian untuk mana kita sudah jatuh di dalam dosa. In order to rescue us Supaya from sin. dia dapat menyelamatkan kita dari dosa. Jesus experienced temptation like you and I Yesus experienced temptation. mengalami pencobaan sama seperti kita mengalami pencobaan. He was constantly assailed by Satan. Dia selalu diterpa dengan berbagai masalah oleh setan. So he knows what it means to be tempted. Jadi Yesus mengetahui bagaimana susahnya ketika kita dicobai. He has experienced it in his own flesh. Dia sudah mengalaminya itu dengan tubuhnya. He knows the pain. Dia rasakan penderitaan. He knows the sacrifice of being tempted and suffering under the weight of temptation, friends. Dia mengetahui betapa sakitnya beban dari pencobaan dan penderitaan. The wonderful thing is Hal yang indah adalah that now, saat ini when you go to your Savior, ketika kita datang kepada juru selamat kita, there you have one who knows what it means to be a human being. maka kita akan mendapatkan seseorang yang sangat paham tentang bagaimana menderitanya menjadi seorang manusia. He knows what it means to live in this dirty, horrible world. Dia tahu apa itu artinya untuk hidup di atas dunia kotor dan penuh dengan berbagai-bagai kelaliman. He knows what it means to be poor. Dia tahu apa artinya kemiskinan. He knows what it means to lose his father at a young age. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya kehilangan ayah pada waktu He usianya knows masih what muda. it means to be rejected and spoken evil of. Dia tahu bagaimana perasaan ketika orang itu ditolak dan dikatakan hal-hal yang memfitnah. Jesus has experienced it himself. Yesus sudah alami ini semua secara pribadi. Amen. Isn't that wonderful? Bukankah kenyataan yang indah? We have a merciful Savior. Kita mempunyai juru selamat yang berkemurahan. Our intercessor is one who was taken from among us. Kita punya Our intercessor is one who was taken from among us. kita punya pengantara kita adalah seseorang yang sudah terpilih dari antara kita manusia, yaitu Yesus. But I want to show you something else about the human nature of Jesus. Dan saya mau kasih tahu satu hal lagi tentang keberadaan Yesus di dalam Come to kemanusiaannya. 2 Corinthians chapter 5 1 Korintus pasal 5 and verse 21. ayat 21. 1 Korintus 5 ayat 21.
disebutkan 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians, No. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. I want you to notice a statement in the midst of that text. Saya mau kita perhatikan pernyataan di tengah-tengah ayat ini. It says that Jesus knew no sin. Disebutkan di sana bahwa Yesus tidak mengenal dosa. So though Jesus inherited our human nature, Jadi walaupun Yesus mengambil keberadaan sebagai manusia, he was untouched by sin. Dia tidak dapat disentuh oleh dosa. This is a mystery. Ini adalah satu rahasia. In the book of Hebrews chapter 2, Di dalam Ibrani pasal 2, chapter 7 Ibrani pasal 7 and verse 26. ayat 26, Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. There's a couple of words there that describe the humanity of Christ. Dan di sini kita lihat ada kata-kata yang memberikan gambaran tentang kemanusiaan Yesus. He was pure Dia adalah seorang yang murni and he was undefiled. Undefiled. Verse 27. Jadi disebutkan di sana bahwa dia adalah Untouched by sin. You just lost it. Verse 26 or 27? Chapter 7, verse 26. Sorry. ayat 26 ya. Maaf saudara-saudara, ini karena kata-kata ini perlu kita ketahui ya. Who Ya, is? jadi tanpa salah. Oke, continue. Without. So he was holy. Jadi dia kudus, He was harmless. dia The next word, whatever word you have there. dia saleh, tanpa And salah, he was undefiled. tanpa noda. So how can Jesus inherit a nature like us? Jadi sekarang pertanyaan, kalau Yesus sudah ambil keberadaan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, A sinful nature, keadaan yang manusia yang jatuh dalam dosa, and yet be completely untouched by sin. namun dia tidak dapat tersentuh oleh dosa. It is a mystery. Ini adalah misteri. It's an amazing mystery. Adalah satu misteri yang sangat mulia. In Adventism for many years, Di dalam gereja Advent untuk bertahun-tahun lamanya, there's been a debate regarding the human nature of Jesus. ada debat tentang keberadaan Yesus dalam And the kemanusiaannya. debate is this: Dan debat ini adalah, was Jesus like Adam before the fall, apakah Yesus itu adalah seperti Adam sebelum jatuh dalam or dosa, was Jesus like Adam after the fall? ataukah Yesus adalah seperti Adam sesudah dia jatuh dalam dosa? And the conservative side of the church says he was like Adam after the fall. Dan orang-orang konservatif dari gereja kita mengatakan bahwa Yesus adalah seperti Adam yang sudah setelah jatuh dalam dosa. And the liberal side says, no, he was like Adam before the fall. Dan yang paham liberal mengatakan, oh dia seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. But the Bible tells me that Jesus was both. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita, Yesus memiliki kedua-duanya. He was like you and me. He had our fallenness. Dia seperti kita, seperti Anda dan saya,
yang memiliki keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. But he had the purity, the innocence of Adam before the fall. Tetapi dia memiliki kemurnian, kesucian seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Amen. So we no longer have to fight. Jadi tidak perlu lagi orang mau baku debat sampai berkelahi tentang hal ini. But there is one difference. Tetapi ada satu perbedaan utama. At Calvary, Di atas kayu salib, Jesus became sin. di atas kayu salib, Yesus dibuat menjadi dosa, That- menjadi berdosa. That which he was not and he had not done. Itu adalah satu tindakan untuk mana dia menjadi berdosa bukan karena dia melakukan dosa. Was imputed to him. Itu diletakkan ke atasnya, ditaruh padanya. He willingly took our sin upon him. Dia dengan sukarela menanggung dosa-dosa kita ke atasnya. And he was accounted guilty for our sins. Dengan demikian dia terhitung sebagai orang yang bersalah oleh karena dosa-dosa kita. Glorious Savior. Oh, juru selamat yang mulia. Amen. What a wonderful Savior. Oh, juru selamat yang ajaib. In Christ Di dalam Kristus was created a new man. diciptakan atau tercipta manusia yang baru. Come to Ephesians chapter 2. Kita lihat Efesus Ephesians chapter 2. Efesus pasal 2 verses 14 and 15. ayat 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Did you read that? Saudara baca itu? Jesus Yesus is a new human being. He is a new human being. Yesus adalah manusia yang baru. That man, the man in Jesus, had never existed before. Keberadaan manusia yang ada di dalam Yesus tidak pernah ada sebelumnya. It's a new human nature. Ini adalah sifat manusia yang baru Is fallen man dan manusia yang jatuh ke dalam dosa. united to divinity. Manusia yang jatuh dalam dosa ini menyatu dengan keilahian. Amen. In Christ, Di dalam Kristus, humanity keadaan manusia and divinity dan kealahan were joined together menyatu bersama-sama so that man and God became one. agar supaya manusia dan Allah menjadi satu. Through sin, Satan sought to separate the human race from God. Melalui dosa, setan berupaya memisahkan umat manusia dengan Allah. But in Jesus, Tetapi di dalam Yesus, man has been joined with God forever. umat manusia menyatu dengan Allah untuk selama-lamanya. Amen. So that now, listen to this. Agar supaya perhatikan ini, The one who sits on the right hand of the Father agar supaya dia yang duduk di sebelah kanan Allah is a Bapa man, is a adalah- human being. adalah manusia. Amen. He is our son. Dan dia He is our son. adalah putra kita. He is the son of man. Dia adalah anak manusia. Amen. And he knows what it means to be a human being. Oleh karena dia itu memahami bagaimana sulitnya menjadi manusia. He carries us in his own body. Dia membawa kemanusiaan itu pada tubuhnya sendiri. Isn't that glorious? Bukankah ini kenyataan yang indah? Amen.
What a wonderful Savior. Oh, Allah kita Allah yang ajaib. And as He took upon Himself sin, Dan ketika Yesus mengambil dosa bagi dirinya, now He has the right to give us His righteousness. Dia memiliki hak untuk memberikan kepada kita kebenarannya. If we would just willingly claiming to be our Savior, Jika kita dengan sukarela mau memanggil Dia sebagai juru selamat kita, He can freely give us His righteousness. Dia dengan cuma-cuma memberikan kebenaran itu The bagi book of kita. Hebrews calls Jesus our brother. Kitab Ibrani menyebut Yesus sebagai saudara kita. Our brother, Saudara kita, our elder brother. saudara kita yang tertua. The God of heaven is our brother. Oh, Tuhan yang di surga itu adalah saudara kita. Isn't that beautiful? Bukankah ini indah? The one who rules the universe is our brother. Yang duduk memerintah alam semesta ini adalah orang saudara. Amen. I guarantee you that if you had a brother in the government, Saya kasih ini, kalau orang punya saudara duduk di pemerintahan, you would count yourself as privileged. Anda akan menyatakan diri kita sebagai seorang yang istimewa. Yes or no? Yes, because you could ask him any favor. Oleh karena kita boleh minta pada dia apa aja. Amen. The one who sits on the throne of the universe is our brother. Dan kenyataan yang lebih mulia adalah yang duduk di tahta alam semesta ini Amen. adalah orang saudara. Why should we worry about anything? Jadi kenapa harus khawatir tentang segala perkara yang lainnya? Listen, Dengarkan ini. he sits on the right hand of our Father. Dia duduk di sebelah kanan dari Bapa di surga. Amen. So this, we are family with God. Jadi dengan demikian kita ini adalah keluarga dengan Allah. Oh, what a wonderful Savior. Amen. Oh, juru selamat yang ajaib. Dear friends, there's one more aspect about Jesus becoming a man. Jadi ada satu hal lagi, Yesus menjadi manusia. When Adam fell in sin, Ketika Adam jatuh di dalam dosa, he was the head of the human race. Adam ini adalah kepala dari umat manusia. But because he obeyed and trusted Satan, Tetapi oleh karena dia menurut dan percaya kepada setan, he subjected himself and all of his children to Satan. dia merendahkan dirinya dan seluruh anak keturunannya kepada setan. And Satan became the head of planet Earth. Dengan demikian setan menjadi kepala dari bumi kita ini. It was a man that surrendered the kingdom of the world to Satan. Diperlukan satu orang manusia untuk menyerahkan bumi ini kepada setan. Only a man could take the kingdom from his hands. Hanya satu orang saja yang diperlukan untuk mengambil kerajaan ini dari tangan setan. But who could do it? Tetapi siapa yang dapat melakukannya? Who could do it? Siapa yang No dapat one. melakukannya? Tidak No ada one. siapa-siapa. Because we had all fallen in sin. Karena sebagai manusia orang semua sudah jatuh di dalam dosa. And so our Creator Jadi pencipta kita abandoned himself, meninggalkan dirinya. left the throne of the universe, Dia meninggalkan surga dan turun ke dunia ini. and was born as a baby on planet Earth. Dia lahir sebagai anak bayi di dunia. Could you imagine what the angels when Jesus was born, Jadi saudara bisa bayangkan ketika Yesus lahir ke dunia ini bagaimana malaikat-malaikat. all the angels of heaven were around the manger. Seluruh malaikat yang ada mereka mengelilingi tempat Why? kelahiran Yesus. Why? Mengapa? They must have been curious. Oh, dorang sangat penasaran. They must have said, I wonder
what Michael looks like a human being. Mereka berpikir bagaimana kelihatannya Tuhan kita waktu lahir sebagai manusia. And when Mary gave birth to Jesus Dan ketika Maria melahirkan Yesus, and she picked him up, lalu dia menggendongnya, the angel sang, "Wow, he's beautiful." malaikat-malaikat lihat, wah sangat cantik, luar biasa. Amen. And as a man, Dan inilah manusia, Jesus Yesus, had the job of defeating Satan, yang memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan iblis, to take the world from his hands, untuk mengambil dunia ini dari tangannya, so that he could save humanity. agar dia dapat menyelamatkan umat At manusia. every stage of his life, Satan attacked him, Dan tempted him. di setiap tahap dari keberadaannya sebagai manusia, setan menyerangnya. But he could never gain a foothold in the mind and heart of Jesus. Tetapi keberadaan setan tidak akan dapat mengambil tempat di dalam hati dan pikiran And Yesus. then Jesus took the war all the way to Calvary. Lalu Yesus membawa seluruh dunia ini di Kalvari. He defeated Satan. Dia menaklukkan setan. He died. Dia mati. And then on Sunday morning, he defeated death. Dan pada hari Minggu dia menaklukkan kematian. And Jesus became the head of the human race. Itulah sebabnya saat itu Yesus menjadi kepala dari umat manusia. Now he has the right Dan dia mempunyai hak to save anyone who wants to be saved. untuk menyelamatkan semua yang ingin untuk diselamatkan. Amen. Dear friends, in order for Jesus to give us his righteousness, Saudara-saudara, supaya Yesus memberikan kebenaran kepada kita, he first had to identify himself with us. yang pertama dia harus buat adalah dia mau supaya dia mengambil keserupaan dengan kita. Now when you pray, Jadi kalau kita berdoa, you are talking to your Father. kita sedang berbicara kepada Bapa. And the one who talks on your favor is your elder brother, Dan yang berbicara atas nama kita adalah kita punya saudara. a son of the human race. Dia adalah putra dari umat manusia. Amen. Would you like to say tonight to Jesus, Jesus, I am so glad you are my Savior. Maukah kita mengatakan malam hari ini, Yesus, saya sangat senang Engkau adalah juru If selamatku. that is your desire, let us stand up together and we'll Mari pray. kita berdiri bersama-sama dan berdoa. Our wonderful Jesus, Yesus yang indah, we raise our voice to you to praise you and to worship you. kami mengangkat suara kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. For you left it all Oleh karena Engkau meninggalkan segala sesuatu and you risked everything dan Engkau mengambil resiko in order to become one with us. agar menjadi satu dengan kami. And today you are our elder brother. Dan saat ini Engkau adalah saudara kami yang tertua. And dear Jesus, Dan Yesus, we love you kami mengasihimu. and we thank you Dan terima kasih for becoming our Savior. untuk menjadi juru selamat kami. Today, once more, we choose you as Oh our Tuhan, Savior. hari ini sekali lagi kami mau mengambil Engkau sebagai juru selamat. We believe that your sacrifice is more than enough to pay for all our sins. Kami percaya bahwa pengorbananmu adalah cukup untuk mengampuni dosa-dosa And kami. we believe that your power is more than enough to deliver us from sin. Dan kami percaya kuasamu sanggup untuk melepaskan kami dari dosa. Give us your mind. Berikanlah kepada kami pikiranmu. Teach us to turn away from ourselves Ajarlah kami untuk berpaling dari diri kami. and to become humble and lowly in heart like you. Dan menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Engkau. Thank you so much. Terima kasih. We love you. Kami mengasihimu. Amen. Amin.